Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis prioritas faktor penentu pemilihan restoran melalui pendekatan nilai dan faktor Eigen. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, izinkan saya menyampaikan latar belakang dari topik permasalahan dalam video ini. Industri makanan cepat saji berkembang pesat seiring adanya globalisasi. Dengan semakin banyak jenis dan jumlah restoran, persaingan ketat membuat bisnis harus memahami faktor yang diutamakan oleh konsumen, seperti harga, rasa, jarak, dan pelayanan. Pendekatan matematis menggunakan nilai dan vektor Eigen dapat membantu menganalisis faktor prioritas konsumen untuk mendukung strategi bisnis restoran. Rumusan masalah pada makalah ini ada dua, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan pemilihan restoran. Kemudian, bagaimana pendekatan nilai dan vektor Eigen dapat digunakan untuk menentu pemilihan restoran. Tujuan pada makalah ini ada dua. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor utama yang harus diperhatikan saat menentukan pemilihan restoran. Yang kedua yaitu menganalisis hasil dan metode pendekatan nilai dan vektor Eigen untuk membantu konsumen untuk memilih restoran. Sebelum masuk dalam pembahasan dari permasalahan, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, yaitu kita harus tahu apa itu matriks positif. Yang pertama, matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom berbentuk persegi dengan ukuran n kali n. Sebuah matriks A yang berukuran n kali n dengan entry atau elemen bilangan real disebut matriks positif jika semua entry atau elemennya lebih besar dari 0. Nah, yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara mencari nilai Eigen dan vektor Eigen. Nilai Eigen hanya dapat diperoleh dari matriks berukuran persegi. Diberikan matriks A dengan ukuran n kali n di mana X adalah vektor tak 0 di R pangkat n dan lambda adalah skala real sehingga memenuhi AX sama dengan lambda X. Maka lambda dinamakan nilai Eigen dari A dan X dinamakan vektor Eigen dari A. Berikut adalah cara menentukan nilai Eigen dari persamaan AX sama dengan lambda X. Yang pertama, lambda X menjadi berada di ruas kiri dan persamaannya menjadi AX dikurangi lambda X sama dengan 0. Kemudian kita ambil langkah manipulatif, di mana di sini lambda dikalikan matriks identitas dikalikan X sama dengan vektor 0. Nah, di sini kita menghadirkan I sebagai matriks identitas sebagai bentuk manipulasi. Kenapa hal ini dilakukan? Ini dilakukan karena saat kita menjabarkan bentuk ini dengan hanya mengeluarkan X-nya, maka akan menjadi A min lambda dikalikan X sama dengan 0. Ini akan menjadikan persamaannya tidak valid. Karena di sini A adalah matriks sementara lambdanya adalah skalar, tentu saja matriks tidak bisa dikurangkan dengan skalar. Sehingga di sini kita tambahkan matriks identitas dengan tujuan agar bentuknya menjadi A min lambda I dikalikan X sama dengan 0. Di mana lambda I merupakan skalar dikalikan matriks identitas. Sehingga A min lambda I menjadi pengurangan dua buah matriks dan di sini didapatkan SPL homogen. Perlu diingat, nilai Eigen hanya dapat diperoleh ketika SPL homogen memiliki solusi non-trivial. Agar memperoleh solusi non-trivial, maka determinan dari persamaan matriks A min lambda I harus sama dengan 0. Nah, berikut ini adalah contoh untuk mencari nilai Eigen. Yang ketiga yaitu Analytical Hierarchy Process atau biasa disingkat AHP. Ditemukan pertama kali oleh peneliti asal Amerika Serikat bernama Dr. Thomas L. Sati pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1980, beliau membuat sebuah buku berjudul The Analytic Hierarchy Process. Dengan menggunakan AHP, persoalan yang melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak terstruktur dapat disederhanakan dan diselesaikan. AHP juga melibatkan konsep aljabar linier termasuk nilai Eigen dan vektor Eigen untuk menentukan suatu prioritas dari setiap kriteria. Yang keempat yaitu metode Simple Additive Weighting atau biasa disingkat SAW.
SAW atau biasa disebut dengan metode penjumlahan terbobot adalah suatu metode untuk mencari prioritas alternatif berdasarkan bobot dari setiap kriteria. Metode ini memilih nilai terbesar untuk dipilih sebagai alternatif terbaik. Metode ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Rumus menggunakan metode ini yaitu Rij sama dengan Xij dibagi max Xij, dengan Rij yaitu nilai rating kinerja yang ternormalisasi, kemudian Xij yaitu nilai atribut yang dimiliki setiap kriteria, kemudian max Xij yaitu nilai penjumlahan atribut terdapat jumlah semua atribut pada kolom yang bersangkutan. Di sini kita coba menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode SAW. Diberikan tabel yang berisikan nilai-nilai. Kita coba selesaikan menggunakan metode SAW. Yang pertama yaitu mencari RAP terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam rumus sebelumnya yaitu Rij sama dengan Xij per max Xij. Di sini kita coba RAP. Berarti 3 dibagi 11. 3 yaitu nilai A dan B. 11 yaitu nilai max XAP. Didapat dari 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya 11. Kemudian kita selesaikan yaitu 3 dibagi 11 sama dengan 0,273. Kemudian untuk RAQ yaitu 5 dibagi 13. 13 didapat dari 5 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian kita selesaikan yaitu 5 dibagi 13 sama dengan 0,385. Kemudian untuk RAR yaitu 3 dibagi 19. 19 didapat dari 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 19. Kemudian kita selesaikan yaitu 3 dibagi 19 sama dengan 0,158. Dan untuk nilai-nilai yang lainnya yaitu sama cara penyelesaiannya. Setelah mendapat nilai-nilai pada perhitungan sebelumnya, kita masukkan nilai-nilai tersebut pada tabel. Kemudian, sekarang kita coba untuk mencari nilai vektor eigennya. Cara mencari vektor eigennya yaitu dengan cara mencari nilai rata-rata dari tiap baris. Kita coba untuk baris A. Baris A nilainya yaitu 0,273 ditambah 0,385 ditambah 0,158 dibagi 3 sama dengan 0,272. Kemudian untuk baris B yaitu 0,182 ditambah 0,077 ditambah 0,263 dibagi 3 sama dengan 0,174. Untuk baris C dan D cara perhitungannya sama. Setelah kita hitung semua nilai vektor eigennya, kita cari dengan bobot terbesar. Untuk nilai bobot terbesar yaitu pada alternatif C, sehingga alternatif C adalah pilihan terbaiknya. Memasuki hasil dan pembahasan. Dalam menentukan tempat makan, kita bisa membandingkan suatu tempat makan dengan tempat makan lain berdasarkan faktor-faktor seperti harga, rasa, pelayanan, dan juga jarak. Dalam sebuah studi kasus, diberikan survei berupa kuesioner yang diberikan kepada 28 mahasiswa-mahasiswi mengenai perbandingan antara keempat faktor yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada harga terhadap rasa, pelayanan, dan juga jarak. Data diambil rata-rata dengan pembulatan 1 desimal di belakang koma. Jika nilai di belakang koma antara 1 sampai 4, maka angka akan dibulatkan ke bawah.
Dan jika angka di antara 5 sampai 9, maka dibulatkan ke atas. Contohnya, diambil nilai rata-rata yang diperoleh itu adalah 3,2. Maka nanti rata-ratanya dibulatkan menjadi 3. Dan kalau misalkan diambil nilai rata-ratanya itu 3,7, maka dibulatkan menjadi 4. Model kuesioner yang dibagikan adalah sebagai berikut. Kita dapat melihat tabel hasil survei nilai dominan dan nilai bobot antara harga, rasa, servis, dan juga jarak. Contoh di sini yang pertama itu ada kode A yaitu harga dan kode B yaitu rasa. Dan di sini yang lebih dominan itu adalah A yaitu harga. Karena harga lebih dominan di sini dituliskan bobotnya itu 2. Kemudian di yang kedua ini ada variabel faktornya harga dan juga servis atau bisa disebutkan harga terhadap servis. Di sini lebih dominan dengan kriteria A yaitu harga dengan bobot yang dimiliki yaitu 4 sehingga dapat kita baca untuk variabel faktor harga terhadap servis itu memiliki bobot 4 yang dominan terhadap harga seperti itu. Begitu pula dengan tabel di nomor 3, 4, dan 5 itu untuk pembacaannya juga sama. Setelah kita mendapatkan bobot-bobot dari setiap kriteria pada tabel sebelumnya, kita masukkan nilai-nilai tersebut pada tabel. Untuk harga versus harga mendapatkan nilai 1 karena faktor A sama dominannya dengan faktor B. Faktor A-nya yaitu harga, faktor B-nya harga. Kemudian untuk harga versus rasa mendapatkan nilai 2 karena faktor A sedikit lebih dominan dari faktor B. Kemudian untuk harga versus service mendapatkan nilai 4 karena faktor A pasti sangat jelas lebih dominan dari faktor B. Kemudian untuk harga versus jarak mendapatkan nilai 3 yang berarti faktor A jelas lebih dominan dari faktor B. Kemudian untuk bagian rasa versus harga, ini merupakan nilai kebalikan dari harga versus rasa. Maksudnya nilai kebalikan yaitu jika mendapatkan A terhadap B, maka B terhadap A adalah 1 per A. Berarti nilainya yaitu 1 per 2. Begitupun seterusnya. Nah, untuk perhitungan nilai eigennya, kita hitung dengan cara nilai pada setiap kolom dibagi dengan jumlah semua nilai pada kolom yang bersangkutan. Contoh nih, tadi di kolom harga terhadap harga. Nah, di situ kan bobot nilainya tuh 1 ya. 1 itu dibagi sama semua angka yang ada di kolom harga tersebut. Jadi, untuk perhitungannya dapat kita tuliskan 1 dibagi 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/3 yang hasilnya itu 0,480. Jadi nilai eigen untuk harga dan kolom harga itu ada 0,480. Kemudian kita hitung juga misal untuk baris rasa dan kolom jarak. Nah, untuk baris rasa dan kolom jarak ini kita ketahui bobotnya itu 3 dibagi dengan jumlah angka yang ada di kolom tersebut, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 1 yang hasilnya 0,273. Nah, setelah kita hitung semua angka yang ada di tabel tersebut, kita juga dapat sajikan perhitungan nilai eigen tadi ke dalam tabel yang sudah dapat kalian lihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai eigen pada setiap kolomnya, kita bisa mencari vektor eigen dengan cara merata-rata nilai eigen pada tiap baris. Seperti dapat kita lihat, untuk baris harga, kita bisa memperoleh vektor eigennya itu dengan menjumlahkan nilai eigen pada baris harga, yaitu 0,480 ditambah 0,522 ditambah 0,552 ditambah 0,273, kita bagi 4, menghasilkan 0,457. Itu artinya vektor eigen untuk baris harga itu sebesar 0,457. Begitupun untuk baris rasa, kita peroleh vektor eigennya sebesar 0,262. Lalu untuk baris servis
kita peroleh vektor agent-nya itu sebesar 0,188. Lalu untuk baris jarak kita peroleh vektor agent-nya itu sebesar 0,093. Dari vektor agent yang telah kita dapatkan, kita bisa melihat mana yang menjadi faktor paling dominan dalam pemilihan tempat makan. Dari hasil perhitungan vektor agent tadi, menunjukkan bahwa kriteria harga itu merupakan kriteria yang paling dominan dengan nilai bobot sebesar 0,457 atau jika persentase itu sama dengan 45,7%. Nah, dari hasil dan pembahasan yang telah kami sampaikan ini, dapat kita simpulkan bahwasanya harga merupakan faktor yang dominan atau terpenting untuk memilih tempat makan bagi mahasiswa-mahasiswi suatu perguruan tinggi, di mana faktor harga memiliki nilai atau bobot sebanyak 45,7%, disusul dengan faktor rasa sebanyak 26,2%, lalu faktor servis sebanyak 18,8%, dan terakhir faktor jarak sebanyak 9,3%. Dan di mana nilai persentase ini dapat kita cari dengan menggunakan pendekatan agent dan vector agent. Berdasarkan hasil yang telah kami peroleh, pengelola restoran bisa fokus pada faktor-faktor utama seperti faktor harga, rasa, servis, serta jarak untuk bisa meningkatkan daya saing dengan restoran atau tempat makan lainnya. Lalu, untuk penelitian selanjutnya, bisa memperluas area penelitian ini dengan mencoba metode lain, serta memperhatikan faktor lain semisal seperti usia ataupun seperti estetika tempat makan untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Diharapkan, saran ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tempat makan ataupun restoran di sekitar kita.